Hidup yang harmonis adalah dambaan setiap manusia. Kita sering mencari keseimbangan antara pekerjaan dan keluarga, antara ambisi dan ketenangan, antara dunia material dan spiritual. Namun, apakah ada cara untuk mencapai keseimbangan sejati? Dalam kearifan Jawa, ada satu konsep yang telah diwariskan turun-temurun sebagai pedoman untuk hidup selaras, tidak hanya dengan diri sendiri, tetapi juga dengan lingkungan dan alam semesta. Konsep itu disebut Trihita Karana, atau 3 sumber kebahagiaan yang membawa harmoni dalam kehidupan manusia. Trihita Karana berasal dari bahasa Sanskerta. Tri berarti 3, Hita berarti kebahagiaan atau kesejahteraan, Karana berarti penyebab atau sumber. Maka, Trihita Karana dapat diartikan sebagai 3 penyebab utama kebahagiaan. Di sebuah desa di kaki gunung, pagi selalu datang dengan ketenangan. Embun masih menggantung di ujung dedaunan, sawah-sawah membentang hijau, dan burung-burung menyanyikan lagu-lagu pagi yang tak pernah berubah sejak zaman leluhur. Di rumah-rumah kayu beratap ilalang, orang-orang tua sudah duduk di serambi, menghirup kopi hangat sambil berbicara pelan. Tidak ada tergesa-gesa, tidak ada hiruk-pikuk. Hidup mengalir seperti sungai yang mengalir tenang di antara batu-batu, tidak terburu-buru, tidak pula berhenti. Masyarakat desa itu tidak punya banyak harta, tetapi mereka memiliki sesuatu yang lebih berharga, ketenangan. Mereka bekerja di ladang, tetapi tidak serakah. Mereka berbagi hasil panen dengan tetangga, tidak takut kekurangan. Mereka beribadah, bukan sekadar karena kewajiban, tetapi karena mereka merasakan kehadiran Tuhan dalam hembusan angin dan gemerisik dedaunan. Mereka hidup dalam keseimbangan. Keseimbangan ini bukan kebetulan. Ia adalah warisan, ajaran yang telah dijalankan turun-temurun dari satu generasi ke generasi berikutnya. Sebuah ajaran yang mengajarkan bahwa kebahagiaan sejati tidak terletak pada harta, jabatan, atau pengakuan orang lain, melainkan pada bagaimana manusia menjaga keseimbangan dalam hidupnya. Ini adalah contoh ajaran Trihita Karana atau 3 sumber kebahagiaan. Dalam kebijaksanaan Jawa, manusia tidak bisa hidup sendiri. Segala sesuatu di dunia ini saling berhubungan. Jika satu bagian rusak, maka keseluruhan akan terganggu. Karena itulah, kehidupan harus dijaga keseimbangannya melalui 3 hubungan utama: hubungan dengan Tuhan, hubungan dengan sesama, dan hubungan dengan alam. Konsep ini bukan sekadar teori, ia adalah cara hidup yang telah terbukti selama ratusan tahun. Dari zaman kerajaan-kerajaan besar seperti Majapahit hingga kehidupan desa-desa kecil yang masih bertahan hingga hari ini, Trihita Karana telah menjadi pedoman yang membawa kedamaian. Tetapi zaman berubah, manusia semakin sibuk, semakin jauh dari alam, semakin terasing dari sesamanya, bahkan semakin kehilangan makna dalam hidupnya. Kota-kota besar dipenuhi dengan gedung-gedung yang menjulang, tetapi di dalamnya banyak orang yang merasa hampa. Hubungan antar manusia semakin renggang, hubungan dengan alam semakin rusak, dan hubungan dengan Tuhan semakin dilupakan. Lalu, bagaimana jika kita kembali melihat ke belakang? Bagaimana jika kita mencoba memahami kembali ajaran leluhur yang telah terbukti membawa keseimbangan ini? Mari kita mulai dari yang pertama, hubungan manusia dengan Tuhan. Di tanah Jawa, Tuhan disebut dengan banyak nama: Gusti, Hyang, Sang Suksma Kawekas. Tetapi bagi orang Jawa, Tuhan bukan sekadar sesuatu yang jauh di langit, melainkan sesuatu yang ada di dalam setiap detik kehidupan. Tuhan ada dalam tiupan angin, dalam gemercik air, dalam cahaya matahari yang masuk ke sela-sela dedaunan. Karena itu, hubungan dengan Tuhan bukan hanya soal ibadah di tempat suci, tetapi juga soal bagaimana seseorang menjalani hidupnya dengan penuh kesadaran. Orang Jawa percaya pada konsep Sangkan Paraning Dumadi, bahwa manusia berasal dari Tuhan dan akan kembali kepadanya. Karena itu, hidup ini bukan sekadar tentang mencari kesenangan sesaat, tetapi tentang perjalanan kembali ke asal. Dalam perjalanan ini, manusia harus menjaga keseimbangan, tidak terlalu larut dalam dunia, tetapi juga tidak meninggalkan tanggung jawabnya sebagai manusia. Ada satu ajaran yang sering diucapkan oleh orang tua di desa-desa Jawa: sepi ing pamrih, rame ing gawe. Jangan hidup dengan mengejar pujian atau pengakuan, tetapi bekerjalah dengan sepenuh hati, karena itulah tugas kita sebagai manusia. Jika hubungan dengan Tuhan terjaga, maka hati akan tenang. Tidak ada kecemasan, tidak ada ketakutan, karena manusia tahu
bahwa ada kekuatan yang lebih besar yang selalu menjaga. Tetapi keseimbangan tidak berhenti di situ. Manusia juga harus menjaga hubungannya dengan sesama. Di dalam kehidupan sosial, ada satu prinsip yang sangat dijunjung tinggi dalam budaya Jawa, tepas selira atau tenggang rasa. Manusia tidak bisa hidup sendiri, dan karena itu mereka harus memahami perasaan orang lain. Jika berbicara, jangan menyakiti. Jika bertindak, jangan merugikan. Dulu di desa-desa pintu rumah tidak pernah dikunci. Siapapun boleh masuk, siapapun boleh meminta bantuan. Orang yang sedang kesulitan akan ditolong tanpa perlu diminta. Tidak ada perhitungan, tidak ada hitung-hitungan untung rugi. Tetapi kini, rumah-rumah semakin tinggi, pagar semakin tinggi, dan hati manusia semakin tertutup. Ada pepatah Jawa yang mengatakan, urip iku urup, yakni hidup itu harus memberi cahaya. Jika kita hidup hanya untuk diri sendiri, maka kita seperti api kecil yang akan segera padam. Tetapi jika kita hidup untuk membantu orang lain, maka cahaya kita akan terus menyala, menerangi jalan bagi sesama. Namun, ada satu hubungan lagi yang tidak boleh dilupakan, yakni hubungan dengan alam. Dulu para leluhur kita tidak hanya tinggal di alam, tetapi mereka menyatu dengannya. Mereka tidak membangun rumah dengan merusak hutan, tetapi dengan mengikuti bentuk tanah. Mereka tidak menanam padi dengan memaksa tanah, tetapi dengan memahami siklus alam. Di Jawa, ada konsep memayu hayuning bawana diartikan bahwa tugas manusia adalah menjaga keindahan dunia. Tetapi kini, manusia semakin jauh dari alam. Hutan ditebang, sungai dikotori, tanah diperas tanpa memberi kesempatan untuk bernapas. Bencana alam semakin sering terjadi, tetapi manusia masih terus menutup mata. Padahal, dalam ajaran Jawa, alam bukan sekadar tempat tinggal tetapi juga guru. Jika kita mau mendengar, alam selalu berbicara. Ia mengajarkan kita tentang kesabaran, tentang keseimbangan, tentang bagaimana hidup yang sejati bukan tentang mengambil sebanyak-banyaknya, tetapi tentang memberi dan menerima dalam harmoni. Lalu apa yang bisa kita lakukan? Trihitakarana bukan sesuatu yang hanya bisa ditemukan di desa-desa terpencil, ia adalah ajaran yang bisa diterapkan di mana saja, bahkan di tengah kota yang sibuk. Mulailah dari hal kecil, luangkan waktu untuk merenung, untuk mengenali kembali hubungan kita dengan Tuhan. Apakah kita masih menyadari kehadirannya dalam hidup kita, atau kita hanya berlari tanpa arah? Perhatikan cara kita memperlakukan orang lain. Apakah kita sudah cukup tenggang rasa, atau kita hanya sibuk dengan urusan kita sendiri? Lihat kembali bagaimana kita memperlakukan alam. Apakah kita masih menghargainya, atau kita justru merusaknya tanpa sadar? Trihitakarana bukan sekadar ajaran lama yang sudah usang. Ia adalah rahasia keseimbangan yang telah terbukti sejak ratusan tahun lalu. Kini, giliran kita untuk menerapkannya kembali, sebelum keseimbangan itu benar-benar hilang dari dunia ini. Karena jika kita kehilangan keseimbangan, maka kita kehilangan diri kita sendiri. Jadi, sudahkah kita menerapkan Trihitakarana dalam hidup kita?